Ketika kita menjadikan kasih Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, maka orang lain akan melihat Yesus di dalam kita. Hai guys, yeay seneng banget deh bisa ketemu kalian di ibadah online khusus pelajar Radiance. Wah, gak kerasa banget kita udah ada di akhir bulan Juni. Gimana nih Jundam kalian? Asik banget ya udah pada libur sekolah? Di masa liburan ini kita tetap harus produktif ya guys. Salah satunya adalah dengan beribadah kepada Tuhan. Yuk join ibadah onsite kita di Pasir Koja pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Atau di Bandung Utara dan Kopo pukul 9 pagi. Walaupun libur, kita tetap harus bangun pagi ya guys. Anyway, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan nih. Kalian bisa memberikan persembahan melalui QR Code berikut ini atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Yes, it's time to prepare our hearts and enjoy the service. Semua semangat memuji Tuhan hari ini. Sama-sama kita berikan nyanyian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Here we go. Tiada tandanya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan.
Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kau sungguh baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. Know you as a father. Know you as a friend. I have seen in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, now will sing of the goodness of God. You're so good to me. You are so good to us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Sambil kita ingat kembali kebaikan Tuhan.
bersyukur tuh penyertaanmu. Ku bersyukur selalu tuh kehidupan yang kau beri, nafas yang kau berikan. Kami bersyukur untuk segalanya. Ku bersyukur, ku bersuka, sebab kau Bapakku yang baik. Kau selalu bersamaku, kau selalu menolongku, Rohmu yang menghiburku. Terima kasih Yesus. Oh, you are so good to me. You are so good to me, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, menikmati kasih setiamu sepanjang hidupku. Ku menikmati cinta kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. You're so good, God, and we sing it for you. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, sama-sama katakan. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you're so good. You're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. 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 Your goodness is running after me. 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 Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. You're so good, God. Thank you, Jesus. Thank you, God.
pelajar, welcome to Radiance, ibadah khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Gak kerasa hari ini kita masuk ke minggu terakhir di bulan Juni. Kalau sepanjang bulan ini kita belajar tentang pribadi Roh Kudus yang begitu luar biasa. Hari ini kita sampai di akhir minggu, kita mau belajar untuk mengasihi orang-orang yang sulit untuk kita kasihi. Karena kadangkala kita juga menjadi orang yang seperti itu teman-teman. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kalian semua untuk fokus dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu selalu ada buat kami dan selalu menolong kami dalam keadaan apapun. Tolong kami Roh Kudus untuk semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus dan bisa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, suatu hari ada beberapa anak pelajar kayak kalian semua sedang main werewolf bareng. Siapa di sini yang pernah main werewolf nih guys? Saya pernah juga main ya sama teman-teman dan sama anak-anak pelajar yang lain. Pasti teman-teman tahu dong, ada yang jadi wolf, betul. Ada yang jadi apa aja nih tokoh-tokohnya? Polisi, warga desa, atau manusia biasa. Dan ada banyak tokoh-tokoh tambahan-tambahan lainnya ya. Nah, ada satu warga yang tiba-tiba menghilang. Lalu semua bermusyawarah nih, wah siapa nih yang membuat kekacauan. Mereka menentukan kira-kira siapa wolf yang membunuh atau menghilangkan warga tersebut. Semua akan beradu pendapat. Ada yang bilang, oh si ini nih karena ini, atau si itu. Ada pemain yang dicurigai, ada pemain yang aman katanya. Akhirnya pemain yang dicurigai pun akhirnya mempertahankan diri ya dengan argumen-argumen tertentu. Heboh lah pokoknya dan akhirnya ada keputusan yang harus diambil. Siapa yang akan terkena hukuman. Entah itu benar atau salah kita nggak tahu. Tapi akhirnya eventually satu orang akan disingkirkan ya teman-teman. Dan namanya permainan semua tertawa, semua happy dan enjoy the games. Dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa kita harus memilih sesuatu. Waktu kita memilih sesuatu artinya kita mengorbankan sesuatu yang lain. Kalau ada yang kita ambil, artinya yang lain kita relakan. Sama waktu main werewolf, waktu kita milih si A nih ya, yang di posisi aman, artinya si B yang di posisi yang gak aman. Dalam hidup seringkali kita berusaha untuk setuju dengan orang lain, kayak waktu main werewolf mungkin kita gak setuju, saya pilih si B nih ya. Tapi ternyata yang lain voting yang banyak milihnya si A nih. Walaupun kita sebenarnya gak selamanya selalu setuju atas keputusan orang lain atau keputusan orang banyak. Kita mungkin gak terlalu suka sama orang itu atau gak agree deh sama keputusan itu. Tapi kita ada waktunya memilih untuk mengorbankan apa yang kita mau, apa yang kita suka untuk kepentingan orang banyak. Sebenarnya lebih mudah kalau kita jalan bareng dengan orang yang cocok sama kita. Setuju gak? Kalau cocok, BFF gitu ya, best friend forever, enak dong barengnya. Tapi kalau orang tersebut gak cocok sama kita, jadinya agak sulit, apalagi kalau orang tersebut pernah menyakiti hati kita. Suatu hari teman-teman, ada satu orang yang berbuat baik kepada seseorang yang lainnya. Tapi ada kalanya perbuatan baik orang itu malah dianggap, wah kamu baik ada maunya ya. Wah kamu baik jangan-jangan kamu punya maksud dibalik itu semua ya. Ada orang-orang yang menganggap perbuatan baik kita itu adalah sesuatu yang salah. Terkadang perbuatan baik seseorang tidak diterima juga dengan baik. Terkadang apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan bisa jadi tidak dihargai juga teman-teman. Ada kisah-kisah bahwa seorang yang baik itu belum tentu diterima dengan baik juga. Ada kisah-kisah perbuatan baik kita belum tentu dibalas dengan kebaikan. Setuju ya teman-teman? Kita semua punya kisah tentang orang-orang yang mengecewakan kita, yang sulit untuk kita kasihi. Mungkin karena sulit untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita peduli. Atau kita pernah dilukai oleh mereka. Kita gak setuju dengan pendapat mereka. Atau karena mereka melakukan sesuatu yang kita gak suka, yang kita gak srek. Apapun alasannya akan mudah bagi kita untuk menyimpan perasaan marah itu. Lebih gampang diem aja, lebih gampang simpen dan dalam hati kita bilang, awas ya gak akan lagi deh saya berbuat baik sama kamu. Gak akan lagi saya gini sama kamu. Kita mulai menyimpan marah itu, kesal itu, bete itu sama orang tersebut. Kita simpan sedih kita atau kepahitan kita. Dan akhirnya kita menyimpan itu semua mungkin untuk jangka waktu yang lama. Masalahnya adalah Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Gak ada syaratnya. Tapi kita harus gimana kalau ada orang tertentu yang sulit untuk dikasihi.
Karena Tuhan gak bilang kasihilah sesama manusia kalau dia baik. Enggak kan teman-teman? Di kitab Galatia, Paulus menulis surat bagi jemaat di Galatia yang isinya adalah nasihat-nasihat tentang cara berproses waktu kalian atau jemaat di Galatia waktu itu sedang mengalami kemarahan, sedang mengalami sakit hati, dan sedang mengalami kebingungan, ada confusion. Saat itu jemaat di Galatia mengalami masalah dengan hal-hal itu. Mereka struggle, mereka saling menyalahkan, mereka lihat wah ini orang-orang gak pantas dikasihi deh. Gimana caranya untuk love the unlovable? Mereka dipenuhi dengan rasa sakit hati, mereka saling curiga karena saling menyakiti. Of course jadi saling curiga. Dan mereka bingung gimana caranya mengasihi mereka seperti yang Yesus bilang. Gimana caranya ikut Yesus dalam kondisi hati yang demikian. Paulus tidak tinggal diam. Dia tidak bisa membiarkan kondisi itu. Di suratnya, Paulus tulis surat nih ya, kalau mungkin zaman sekarang di chat gitu, di grup chat kepada jemaat Galatia ya. Paulus mengingatkan jemaat Galatia dan tentu untuk kita semua tentang Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Ada Roh Allah yang tinggal dalam mereka. Seandainya kita jalan sendirian tanpa Roh Kudus, kita pasti akan mengalami halangan demi halangan, struggle demi struggle untuk mengasihi karena ada banyak orang yang berbuat salah kepada kita. Di Galatia 5 ayat 22 dikatakan begini teman-teman. Tetapi buah-buah roh, ada buah-buah roh ya, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagus-bagus banget ya teman-teman dengernya ya. Kayaknya luar biasa banget, tapi kenyataannya kan gak semudah itu ya. Dikatakan juga tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, sekali lagi, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berarti keadaan jemaat Galatia saat itu mereka udah saling menantang, saling mendengki, mereka gila hormat, wah mereka ingin dihormati. Pokoknya saya nih, saya yang harus dihormati, saya yang harus didengar, semuanya tentang saya, egois ya teman-teman. Paulus ngingetin orang-orang di Galatia. Paulus remind them, hey guys, teman-teman di Galatia, ingat ya Tuhan telah memberikan semua yang kalian perlukan. Paulus mengingatkan bahwa mereka udah punya semua yang mereka perlukan untuk dapat mengasihi satu sama lain. Sebagai manusia, kita semua manusia ya, masih darah dan daging ya. Kalau dicubit sakit enggak? Coba dicubit diri sendirinya pasti sakit ya teman-teman. Sebagai manusia kita tidak mampu mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi oleh Roh Kudus, by the Spirit of God, kita dimampukan untuk hidup dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Sama seperti pohon, kalau pohonnya sehat, pasti menghasilkan buah. Kalau menghasilkan buah, tiba-tiba dalam semalam atau enggak nih teman-teman? Of course not ya, pasti kita melihat pohon itu awalnya dari biji, lalu dia tumbuh, lalu berbunga, lalu ada buahnya, dan buahnya awalnya kecil dulu, lalu makin lama makin besar, dan makin lebat. So sama dengan buah-buah roh juga. Paulus bilang, kalau mengasihi itu adalah buah dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi gak tiba-tiba. Mungkin awalnya kita terima Roh Kudus, kok kayaknya saya belum bisa mengasihi. Tenang, takes time, latih dirimu. Paulus gak bilang untuk kita kerja keras buat mengasihi. Ayo kamu berusaha lebih keras untuk mengasihi. Enggak. Karena emang kita gak mampu teman-teman. Kita sama-sama bilang ke diri kita sendiri, saya tidak mampu mengasihi. Dia bilang, Paulus bilang agar kita dekat dan intim dengan Roh Kudus. Karena kita gak mampu melakukan semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Yesus mengatakan bahwa dunia akan mengenal pengikutnya lewat kasih yang ditunjukkan oleh pengikut Yesus, yaitu kita semua, kepada sesama manusia. Berarti kalau gak ada kasih, gak ada Yesus dong ya guys. Nah, seperti Yesus mengasihi kita, seperti itulah
kita mengasihi satu sama lain. Ngomongnya gampang, ngelakuinnya susah. Di ayat ini Yesus bilang sesuatu tentang mengasihi. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Terang ya guys. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita lagi mati lampu di rumah, lalu kita nyalain lilin atau pakai senter, pasti kita simpan di tempat yang akan menerangi ruangan itu. Bukan kita umpetin di bawah bantal atau di kolong meja atau di dalam laci ya, akhirnya gak kelihatan. Sama teman-teman, Tuhan minta, Tuhan bilang bahwa kita adalah terang dunia. Waktu Yesus bilang, kamu adalah terang dunia, maksudnya adalah terang di dalam kita akan jadi terang juga bagi orang lain. Ketika kita menjadikan kasih Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, maka orang lain akan melihat Yesus di dalam kita. Di surat yang lain, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, tadi Galatia sekarang Roma ya, bahwa kasih Tuhan hidup di dalam kita lewat Roh Kudus. Lewat Roh Kudus sekali lagi, bukan bersumber kepada kerja keras kita, bukan bersumber karena usaha kita, karena kita sangat baik, sangat suci, sangat holy. Enggak sama sekali teman-teman. Kita semua gak ada yang baik, hanya Tuhanlah yang baik. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita lihat bahwa kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi waktu kita menerima Yesus, maka kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi kita dengan kasih Allah, Paulus bilang bahwa kita jadi punya harapan. There is hope. Bahkan ketika kita sedang tersakiti sekalipun. Bukan berarti kita jadi kebal, jadi gak pernah rasain sakit hati, kita jadi selalu mengampuni, selalu mampu. Melainkan kita jadi tahu kepada siapa kita harus berharap, yaitu kepada kasih Tuhan yang selalu ada, tidak akan pernah menyakiti kita, dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita punya sumber kasih yang lebih besar daripada kekuatan kita. Sumber kasih itu mengalir di dalam kita yang akhirnya akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi sekali lagi, kasih Tuhan mengalir dalam kita, lalu kita mengalirkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi sumbernya dari atas, bukan dari kita sendiri. Kalau kita lagi ngerasa kehabisan kasih nih guys, minta dari atas. Bagi saya secara pribadi, ada kalanya saya merasa sulit mengasihi. Sepertinya persediaan atau stok kasih itu udah habis. Kadang-kadang lagi banyak nih, wah lagi penuh kasih. Tapi ada kalanya, aduh susah banget nih, lagi susah mengasihi orang-orang lain. Apalagi yang kelakuannya kok aneh banget ya. Gak sependapat, gak sejalan. Saya merasa kekuatan saya habis dan saya tidak dapat menghasilkan buah-buah roh. Kesabarannya habis, kebaikannya hilang. Seringkali kita sebagai manusia, kita cenderung untuk egois. Lebih mengasihi diri kita sendiri, membuat perasaan kita merasa nyaman daripada memedulikan orang lain. Kita bersuka cita, kita merasa happy hanya kalau kondisi lagi baik. Kalau kondisi gak baik kita ngomel. Kita fokus pada drama mungkinnya daripada damai. Bukannya damai malah drama. Kalau ada drama kita dukung, wah iya bener nih ada gosip. Bahkan kita seringkali kehilangan kesabaran dan sulit melakukan apa yang benar. Kita juga kadang-kadang atau seringkali kurang setia. Kita kehilangan pengendalian diri juga. Dan karena itulah kita perlu Roh Kudus. Dengan kekuatan kita sendiri kita gak akan mampu hidup seperti Yesus. Tapi dengan Roh Allah dalam hidup kita, dalam hati kita, kita akan dimampukan. Teman-teman kita lihat bahwa di Alkitab, murid-murid Yesus adalah manusia biasa. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menerima karunia Roh Kudus, ada gifts dari Holy Spirit. Dan mereka mampu melakukan mujizat seperti yang dulu Yesus lakukan. Mereka mulai menyembuhkan orang sakit, menolong orang miskin, memberi penghiburan kepada yang membutuhkan. Dan mereka
mengasihi sesama mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Bagi kita mungkin gak terlalu kelihatan jelas seperti apa pekerjaan Roh Kudus, kayak apa ya, miracle itu seperti apa. Teman-teman, waktu kamu mengasihi orang yang pernah menyakiti hatimu, waktu kamu mengampuni saudara seiman kamu, mengampuni adikmu, kakakmu, keluargamu, orang-orang yang pernah berbuat salah sama kamu, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Tanda pekerjaan Roh Kudus itu simple, ada kasih yang muncul dari hatimu, yang mengampuni orang-orang yang sebenarnya sudah berbuat salah sama kamu. Tuhan Yesus tahu kalau kita tidak akan mampu mengasihi sesama kita manusia karena begitu banyak kesalahan yang dibuat oleh manusia. Karena itu Yesus tidak hanya menyuruh kita mengasihi, tapi Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus agar kita mampu mengasihi. Kita seringkali gak sadar teman-teman bahwa yang membuat kita susah mengasihi adalah keegoisan kita sendiri. Ada kepahitan, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada dendam yang membuat kita jadi susah untuk mengasihi. Boro-boro mengasihi, hati kita aja rasanya sakit ya teman-teman. Awalnya waktu keadaan sedang baik, kita bisa mengasihi. Kita dalam keadaan yang happy, dalam keadaan yang senang, kita bisa mengasihi. Sampai kalau tiba-tiba ada teman yang ngomongin kita mungkin. Ada sahabat yang mengecewakan kita kayak step from our back. Ada sesuatu yang menyakitkan yang disampaikan kepada kita. Atau kondisi keluarga lagi buruk, lagi banyak ribut nih. Atau teman-teman deket kita tiba-tiba ngejauhin kita, gak ngajak kita ngomong. Akhirnya dalam hati kita marah, kita kesel. Dan kemarahan itu mengubah kondisi hati kita. Hati kita mulai kehilangan kasih. Kita jadi sulit untuk percaya pada orang lain. Kita jadi gampang ngejudge. Kita jadi gampang untuk merasa pahit. Dan waktu itu terjadi, kita membiarkan kepahitan itu tinggal dan lama-lama kepahitan itu stuck lama dalam hati kita. Teman-teman, jangan biarkan kepahitan, kemarahan itu tinggal di hati kita terlalu lama. Tuhan tidak akan membiarkan kita stuck dengan kemarahan dan kepahitan seumur hidup. Karena Dia tahu kepahitan, kemarahan, dendam itu seperti racun untuk kita sendiri. Kita benci pada orang lain, tapi kita yang makan racunnya. Akhirnya kita yang akan mengalami kehancuran. Roh Kudus mampu untuk menghapuskan, membuat kita pulih dari hal-hal yang menghalangi kita untuk mengalami kasih Tuhan. Dia mampu untuk menyembuhkan semua luka yang menghalangi kita untuk merasakan kasih Yesus. Kita terkadang mengelak, kita kadang bilang bahwa emang mereka sikapnya gak oke, gak bener. Emang mereka layak kok buat gak diampuni, emang salahnya mereka. Dan saya gak akan mengampuni mereka, gak akan. Karena kalau diampuni, pasti dia akan ngulangin lagi. Kita kadang-kadang mengelak dengan menyalahkan orang lain. Kita blame others. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk mengasihi semua orang. Di bold teman-teman, semua orang tanpa syarat apakah dia baik pada kita atau tidak. Nah, bagaimana caranya untuk mengasihi semua orang tanpa syarat? Tentu gak mungkin. Tapi dengan Roh Kudus kita mampu. Caranya, yang pertama, ask for help. Minta tolong. Waktu kita minta tolong pada Roh Kudus, itu adalah tanda kerendahan hati kita. Minta bantuan Roh Kudus agar kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu. Sama seperti waktu kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita, seperti itu juga kita bisa minta agar buah roh itu penuh dalam kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bilang, Roh Kudus tolong saya agar saya bisa mengasihi orang ini. Agar saya bisa mengampuni orang ini. Agar saya bisa sabar terhadap keadaan ini. Mintalah. Kalau gak minta, Tuhan juga gak tahu kalau kamu butuh. Yang kedua, get honest. Jujur. Kadang sulit buat kita jujur bahwa kita lagi sulit mengasihi. Kita lagi penuh kekesalan, lagi penuh anger, kemarahan. Kadang kita gak bisa jujur. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus akan menunjukkan kebenaran. Dia akan menunjukkan the truth about our heart. Kebenaran tentang kondisi hati kita. Ada kalanya Roh Kudus akan bilang, hey, hati kamu gak bener loh. Ayo, hati kamu gak lurus loh. Hati kamu harus dibereskan. Beresin dulu hati kamu. Terkadang bukan orang lain yang gak bener, tapi hati kitanya yang sedang dalam kondisi gak benar. Yang ketiga, be loved. Kalau yang pertama tadi minta tolong pada Tuhan. Yang kedua, jujur.
Yang ketiga, dikasihi. Maksudnya bagaimana? Izinkan Roh Kudus mengasihimu. Kalau saat kamu sedang terluka, kamu butuh untuk dikasihi. Dan izinkan Roh Kudus memberikan kasih, damai sejahtera yang ilahi itu dalam hatimu. Coba tuliskan perasaanmu, coba ketik mungkin di notes di HP atau tulis di buku jurnalmu. Sampaikan semua rasa sakit hatimu, semua rasa kekecewaanmu yang kamu rasakan dan minta agar Roh Kudus membantumu untuk kamu tidak merasakan kesepian lagi. Untuk kamu tidak merasa bahwa kamu tidak dimengerti lagi. Ask the Spirit to help you to see how much you are loved. Terkadang saat kita sedang tersakiti, kita gak sadar bahwa kasih Tuhan begitu besar buat kita. Ketika kita mengizinkan kasih Allah untuk mengubah hati kita, kemarahan dan kepahitan dalam hati kita akan mulai hilang sedikit demi sedikit. Bukan berarti kita gak akan pernah merasakan sakit hati lagi, karena kita bukan Superman. Tapi kita belajar bahwa waktu kita sulit mengasihi, ada Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong kita untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Francis Chan, seorang penulis buku Crazy Love, dia menulis dalam bukunya yang lain, Forgotten God, the Holy Spirit, tentang Roh Kudus. Dia mengingatkan kita bahwa seringkali kita lupa siapa Roh Kudus. Kita anggap Roh Kudus adalah sekedar roh, sekedar force atau benda, tapi sebenarnya dia adalah seorang pribadi yang utuh. Dia bukan sesuatu yang lain, dia adalah Tuhan sendiri. Dan dengan Roh Kudus kita akan mampu menjalani hidup yang luar biasa, yang berbeda kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Francis Chan mengingatkan bahwa begitu banyak orang Kristen yang tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus. Akhirnya mereka lelah, capek, dan lupa bahwa Roh Kudus adalah Sang Penolong yang mampu untuk menolong dalam keadaan-keadaan yang sulit, menjadi sahabat, memberikan comfort, memberikan kenyamanan, damai sejahtera, dan sukacita dalam segala keadaan. Hari ini, apakah kamu mau untuk mengenal dan mengalami Roh Kudus? Dia adalah seorang pribadi yang siap untuk memeluk kamu, yang siap untuk menemani kamu, dan memberikan tuntunan, mengingatkan apa saja yang sudah Tuhan katakan dalam hidupmu. Kalau kamu mau menerima Roh Kudus, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyatakan, kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus. Kami mengakui kami manusia berdosa, dan tanpa-Mu kami tidak dapat melangkah kepada masa yang akan datang. Kami membutuhkan Engkau, ampuni dosa kami, dan kami mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima pengampunan dari Tuhan, kami terima masa depan yang telah Tuhan sediakan buat kami, masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kalian ingin untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, sama-sama kita minta dengan penuh kehausan, karena waktu kamu memintanya, Roh Kudus akan memberikannya kepadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang, kami minta agar Roh-Mu yang kudus memenuhi hati setiap kami. Kami haus, kami butuh pertolongan Engkau, dan kami menerimamu dengan iman kami bahwa apa yang kami minta akan Kau berikan. Kami terima Roh Kudus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menyertai engkau, yang menyertai setiap keputusanmu, yang akan membawamu kepada keberhasilan demi keberhasilan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kalian membutuhkan dukungan doa dan membutuhkan kelompok kecil untuk bertemu bersama-sama, kalian bisa scan QR Code di bawah ini. Ada konselor yang siap mendoakan kalian, dan juga kalian bisa join ke small group pelajar yang ada di setiap minggunya. Happy weekend, God bless you.